Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab. Pada materi iman kepada kitab-kitab Allah ini, yang pertama kita akan membicarakan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Kemudian yang ketiga, meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir. Dan yang keempat, mengetahui isi pokok kitab suci Al-Quran. Pengertian iman menurut istilah, iman ialah kepercayaan dalam hati, meyakini dan membenarkan adanya Tuhan, dan membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kitab Allah ialah wahyu yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dengan tujuan sebagai pedoman hidup bagi manusia menuju jalan hidup yang diridhoinya. Kitab Allah dan Rasul penerimanya. Pertama, Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal dengan Nuzul Quran. B. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. C. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan lebih kurang 23 tahun. D. Wahyu yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. E. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Kitab yang kedua, Taurat. A. Diturunkan kepada Nabi Musa. B. Berisi perintah untuk mempercayai Allah. C. Larangan membunuh dan berdusta serta perintah hormat pada orang tua. Kitab yang ketiga, Zabur. A. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. B. Kitab Zabur berisi pujian kepada Allah dan perintah untuk menyembah Allah. Kitab yang keempat, Injil. A. Secara bahasa Injil artinya penjabaran atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. B. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kepada kaum Bani Israel untuk mengajak menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. C. Kitab Injil merupakan pegangan dan pedoman bagi kaum Nasrani. D. Istilah lain dari Injil disebut Perjanjian Baru. Meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir karena Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai mukjizat terbesar sebagai Rasul. Selain itu, fungsi kitab Al-Quran terhadap kitab sebelumnya adalah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Mengetahui pokok-pokok kandungan Al-Quran. 1. Akidah dan keimanan. 2. Ibadah, bagaimana cara umat muslim mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Allah SWT. Contohnya, sholat, puasa, dan lain-lain. 3. Akhlak, seorang hamba kepada Sang Khalik, kepada sesama manusia dan alam semesta. Yang keempat, muamalah, tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Yang kelima, tarikh atau sejarah, berkaitan dengan kisah-kisah masa lalu. Kemudian yang keenam, ilmu pengetahuan. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. 1. Penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. 2. Sumber utama ajaran Islam. 3. Petunjuk dan pedoman kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. 4. Petunjuk dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Demikianlah penyampaian materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.